Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di session video saya kali ini. Seperti biasa, saya akan memperdengarkan kepada teman-teman kisah-kisah ataupun testimoni keajaiban selawat yang berhasil saya dapatkan dari narasumbernya langsung. Untuk kisah ini saya sudah berhasil merekam pembicaraan saya lewat telepon. Nanti teman-teman bisa dengarkan ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa teman-teman yang ingin kisah-kisah keajaiban salawatnya ditayangkan di channel YouTube saya ini, silakan untuk mengirimkan testimoni Anda ataupun kisah-kisah Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62904. Silakan kirimkan testimoni ataupun kisah keajaiban salawat Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Nah, kemudian teman-teman juga yang ingin join ataupun bergabung di grup selawat berjamaah, silahkan Anda bergabung dengan cara mendaftarkan diri Anda ke WA yang tadi ya, nomor tadi ke nomor 0812 771 62924. Syaratnya adalah membayar biaya pendaftaran, dan nanti biaya pendaftarannya bisa Anda tanyakan langsung ke WA tersebut. Oke. Saat ini anggota peserta selawat berjamaah itu sudah berapa ya? Sebentar saya lihat dulu di grup ya. Berapa banyak sekarang anggotanya? Anggota peserta selawat berjamaah sudah 529 peserta ya. 529 peserta grup WA yang sudah bergabung di grup WA saya, di grup WA selawat berjamaah. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin meramaikan lebih banyak lagi, mungkin akan lebih banyak barokah yang kita dapatkan, silahkan daftarkan diri Anda ke grup WA selawat berjamaah ke WA yang tadi sudah saya sebutkan ke nomor 0812 771 62904. Oke, saya tunggu pendaftarannya. Saya tunggu juga kisah-kisah testimoni teman-teman. Oke, sekarang ini mari kita dengarkan rekaman suara perbincangan saya lewat telepon dari yang sudah memberikan testimoni. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, iya Mbak, apa kabar? Alhamdulillah Pak Ustadz lebih baik dari sebelumnya. Oh iya. Oke, boleh dikenalkan dengan siapa dan di mana tinggalnya? Saya Okti Pak Ustadz. Di kota apa tinggal? Saya dari Jawa, cuman sekarang lagi ikut suami di Sulawesi Pak Ustadz. Tepatnya Sulawesi provinsi apa? Di Makassar Pak Ustadz. Oke. Nah, tadi ada waktu chat saya katanya ada mengalami kisah-kisah keajaiban salawat. Boleh dong diceritain sejak awal mengenal salawat sampai kemudian mengalami keajaiban-keajaiban? Iya, gimana ya awalnya ya Pak Ustadz? Saat saya hamil di usia kandungan 7 bulan, itu kan dokter sudah info ke saya bahwa anak saya ini posisinya nyungsang atau melintang. Nah, dokter info ke saya kalau sampai usia 8 bulan posisinya masih seperti ini, maka dipastikan nanti harus operasi, tidak bisa normal gitu Pak Ustadz. Yeah. Akhirnya saya dawamkan yang namanya sholawat itu. Saya dawamkan sholawat, setiap malam saya bangun untuk sholat tahajud juga. Dan di usia kandungan 8 bulan, ternyata bayinya masih melintang Pak Ustadz. Oke. Tapi saya tetap mendawamkan sholawat, dan saya percaya pasti saya bisa melahirkan normal. Oke. Nah, akhirnya sama dokter saya disuruh datang di tanggal 4 Juli. Itu sudah dipastikan saya harus operasi. 4 Juli itu mau melahirkan, mau ngapain? Mau melahirkan.
Oke, melahirkan. sebentar. Saya mau tanya dulu sebelum dilanjut. Iya. Awal mula mengenal Iya. salawat, tahu dengan salawat, menonton video salawat, awal mulanya kapan? Kurang lebih 1 tahun yang lalu Pak Ustadz. Cuman saya mendawamkannya kan ya nggak sebanyak sekarang, nggak sebanyak waktu saya hamil itu gitu Pak Oh gitu. Ustadz. Itu salawat apa ini baca? Iya. Salawat Jibril? Salawat Jibril. Sesuai yang videonya Pak Ustadz kan banyak itu testimoni-testimoni yang hanya mendawamkan salawat Jibril tapi mereka sudah mendapatkan keajaiban yang luar biasa gitu Pak Ustadz. Oke, dia lanjut. Pas Iya. waktu mau melahirkan? Iya. Nah, di tanggal 4 Juli itu saya datang dengan persiapan mau melahirkan secara sesar. Nah, sama dokter itu kan di USG dulu Pak Ustadz. Setelah di USG ternyata posisi bayinya itu sudah bagus. Nah, itu dokternya juga heran, padahal kalau sudah usia kandungan sebesar itu posisi bayinya itu sudah tidak bisa berubah lagi. Gitu Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah kan ya Pak Ustadz ya. Akhirnya saya bisa lahiran normal gitu. Masya Allah. Dengan bantuan suntik pendorong. Nah, suntik pendorong itu dimasukkan atau disuntikan ke saya itu pukul 4 sore. Nah, info dari dokter kemungkinan nanti lahir sekitar pukul 11 malam. Oke, terus? Nah, di pukul 6 sore itu saya sudah merasakan sakit Pak Ustadz. Saya sudah merasakan sakit. Akhirnya suami saya itu datang ke perawat bilang kalau itu istri saya sudah kesakitan. Kata perawatnya gini, "Nggak apa-apa Pak, memang gitu, kan nanti biar keluar anaknya," gitu. Akhirnya suami saya kembali, "Nggak apa-apa, memang gini," gitu. Terus saya tuh kesakitan terus gitu loh Pak Ustadz. Saya kan cuma berdua aja sama suami di sini, nggak ada keluarga. Terus akhirnya saya tuh kayak ngerasa anaknya tuh mau keluar gitu loh Pak Ustadz. Iya, terus? Nah, terus akhirnya suami saya suruh ke perawatnya lagi, ayo cepat ke sana. Terus datang lagi ke perawat, suster minta tolonglah, ini istri saya dilihat, soalnya katanya mau melahirkan gitu. Nah, setelah dilihat sama susternya, perawat atau bidannya itu tadi, ternyata sudah pembukaan 8 ke 9 Pak Ustadz. Alhamdulillah, jadi saya tidak perlu nunggu lama. Padahal kan prediksi dokter kan jam 11 malam. Yeah. Nah, akhirnya lahir anak saya di jam 7 malam Pak Ustadz. Itu tanpa bantuan yang apa ya? Maksudnya kalau udah bukanlah 9 itu langsung keluar aja lagi ya? Langsung keluar, iya langsung keluar. Dan itu semua dokter sampai perawat dan bidan pun semuanya belum persiapan apa-apa gitu loh Pak Ustadz. Mereka belum mempersiapkan apa-apa gitu. Akhirnya dokter pun perjalanan menuju ke rumah sakit dan yang menangani saya akhirnya bidan di situ Pak Ustadz gitu. Soalnya tidak sesuai sama prediksinya dokter itu tadi. Ya. Pokoknya gampang sekali lah Pak Ustadz, beneran gampang sekali saya melahirkan itu. Tidak merasakan sakit yang katanya orang sakit sekali itu, enggak kayak gitu. Cuman saya merasakan, aduh anak saya ini mau keluar gitu loh Pak Ustadz. Tapi saya tidak merasakan sakit sama sekali, enggak Pak Ustadz. Beneran demi Allah ini. Anaknya laki-laki perempuan? Iya. Anak yang lahir? Perempuan Pak Ustadz. Ya, oke. Itu Mbak cara mengamalkan salawat waktu itu sambil beraktivitas bagaimana, atau sambil selesai sholat atau bagaimana? Sambil beraktivitas Pak Ustadz. Jadi kalau sholat tahajud, alhamdulillah saya tidak pernah lepas. Jadi saya full sholat tahajud Pak Ustadz. 3:30 pagi itu saya bangun sambil menunggu sholat subuh. Iya. Gitu.
Oke, waktu melahirkan ada nggak baca salawat juga waktu kesakitan gitu? Iya, sambil baca gitu Pak Ustadz. Sallallahu ala Muhammad gitu sama teriak-teriak gitu. Iya, iya, iya. Oke. Anehnya itu Pak Ustadz, ya Allah, saya itu tidak merasakan sakit sama sekali. Terus setelah saya dimasukkan ke ruang rawat inap yang biasa itu, suster sama bidan-bidan itu bilang gini, "Ibu, lahirannya enak sekali ya, gampang sekali," gitu. "Iya, alhamdulillah sus, besok dawamkan ya salawat ya," saya gitu. Itu anak yang keberapa ya? Pertama? Yang pertama Pak Ustadz, anak pertama. Oh begitu. Nah, Iya. setelah keajaiban itu ada lagi kisah-kisah yang lain? Ada Pak Ustadz. Apa tuh? Jadi masih 1 bulan yang lalu lah. Memang kondisi keuangan keluarga saya kan kurang baik Pak Ustadz. Ya. Nah, waktu itu susu anak saya itu habis. Dan saya sama suami itu tidak punya uang sama sekali Pak Ustadz. Dan ASI saya itu tidak keluar. Jadi mau tidak mau memang anak saya itu harus pakai susu formula gitu kan Pak Ustadz. Saya lihat kalengnya tinggal sedikit. Nah ini cukupnya cuman buat sampai nanti malam gitu. Saya sholawatin terus sama saya lihatin kalengnya Pak Ustadz, kaleng susu anak saya. Saya sholawatin terus di jam 7 malam teman saya telepon, "Coba fotokan susu anakmu," gitu. Saya fotokan, tidak lama teman saya datang bawa susu Pak Ustadz, alhamdulillah. Emang anaknya nggak minum ASI? ASI saya sudah tidak keluar Pak Ustadz. Oh gitu. Minum ASI 1 bulan aja, iya. Sampai usia 1 bulan aja. Pokoknya sholawat ini luar biasa Pak Ustadz. Mungkin saya belum merasakan yang namanya kedahsyatan sholawat seperti testimoninya saudara-saudara yang lain, mendapatkan uang ratusan juta. Memang saya belum Pak Ustadz. Tapi saya yakin saya pasti bisa seperti mereka ya Pak Ustadz ya. Amin, amin. Asalkan istiqomah, rajin, insya Allah mudah-mudahan. Terus ada lagi Pak Ustadz. Apa tuh? Waktu saya tidak punya uang sama sekali kan, tiba-tiba saya ditransfer sama teman saya. "Ini buat kamu 200.000 gitu Pak Ustadz." Saya nggak punya uang sama sekali, alhamdulillah saya dikasih uang 200.000 Pak Itu Ustadz. teman apa? Teman sekolah dulu atau gimana? Teman saya kerja dulu. Tiba-tiba Teman saya kerja dulu. Tiba-tiba dia ngomong. Iya. Tiba-tiba langsung kirim itu bukti transfer Pak Ustadz ke saya. "Ini buat kamu," gitu. Kok dia tahu nomor rekening Mbak? Dari mana dia tahu nomor rekeningnya? Iya kan dia teman saya dulu Pak Ustadz. Oh iya. Iya. Teman saya lama dulu. Gitu Pak Ustadz. Terus tadi Pak Ustadz saya dapat rezeki lagi 100.000. Token saya kan bunyi ya Pak Ustadz ya. Saya sholawatin, ya Allah tidak punya uang sama sekali. Token saya habis. Ditransfer Pak Ustadz, 100.000. Siapa yang transfer? Buat beli token. Orang mau beli kue ke saya. Oh, Mbak jual kue ya? Iya, jual kue Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Saya senang sekali Pak Ustadz ya. Kenapa kok enggak dari dulu saya seperti ini gitu loh Pak Ustadz. Iya, kenapa coba? Itu suaminya boleh tahu kerja apa ya? Kerja di perusahaan swasta Pak Ustadz. Oh begitu. Di Makassar. Iya, di sini. Nah memang penghasilannya kan tidak cukup lah Pak Ustadz ya. Soalnya kan saya juga ada amanah yang lain. Gitu. Terutama saya harus bayar hutang ibu saya. Ibu saya kan ada tunggakan di bank, salah satu bank. Nah itu masukkan sertifikat rumah Pak Ustadz.
Sedangkan ibu saya kan sudah tidak kuat buat bekerja. Nah itu saya utamakan, saya dahulukan. Jadi kalau misalkan suami gajian ya, saya dahulukan buat bayar itu Pak Ustadz. Soalnya nanti takutnya rumahnya itu nanti disita kan Pak Ustadz. Ada jaminannya sertifikat itu. Nah, amanah itu belum selesai sampai sekarang Pak Ustadz. Saya minta tolong lah, dibantu, minta Amin. tolong. Iya. Amalan apa Pak Ustadz selain sholawat gitu loh Pak Ustadz, biar cepat gitu dapat bantuan dari Allah. Cuma salawat aja diperbanyak, tapi diperbanyak waktu tahajud ya. Tahajud tiap hari, habis tahajud perbanyak salawat, itu aja. Iya Pak Ustadz. Nah, perbanyak doa. Dari jam berapa? Kalau kuat dari jam 1 sampai subuh kalau kuat. Kalau nggak kuat ya semampunya gitu. Semampunya ya Pak Ustadz. Iya, misalnya saya mendawamkan 10.000 satu hari Pak Ustadz. Enggak, kalau itu kurang ya berarti? Kalau permasalahannya seperti itu, biar cepat 10.000 itu usahakan di waktu tengah malam aja, di waktu tahajud aja. Nanti untuk yang tambahannya boleh sambil beraktivitas di pagi sampai malam hari. Yang 10.000 itu dawamkan ketika tahajud. Kadang saya sampai ketiduran Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, kita punya target. Cuma kalau targetnya nggak kecapai ya sampai berapa nanti dilanjutkan aja pas kapan bisanya, kapan habis subuh, kapan sambil beraktivitas gitu aja. Gitu. Biasanya kan saya bangun, saya sudah berusaha kan sekarang Pak Ustadz. Anak saya kan memang kalau malam bangun. Nah setelah menyusui itu saya lanjut sholat tahajud di jam 1 atau jam 2 gitu Pak Ustadz. Nah biasanya di pertengahan malam itu sekitar jam 3 itu biasanya saya ketiduran. Bangun-bangun sudah suara azan gitu Pak Ustadz, azan subuh. Itu bisa loh, bisa itu mencapai 10.000-an atau minimal 5.000 lah bisa itu. Sholat tahajudnya 2 rakaat saja, ditambah nanti salat witirnya misalnya 1 rakaat. Setelah itu salawat tambah doa, itu bisa minimal 5.000. 5.000 tuh kalau saya biasanya 1 jam kurang 1 jam atau 1 jam sudah selesai 5.000 gitu. Kan dari jam 1 ke jam 3 ada 2 jam kan? Iya Pak Ustadz. Iya, itu bisa. Kalau 2 jam berarti bisa dong 10.000 gitu. 2 jam 10.000 ya Pak Ustadz. Iya, tapi bacanya cepat-cepat sih di dalam hati. Kalau bacanya lambat-lambat ya nggak sampai. Iya. Karena salawat ini kan amalan yang pasti diterima. Jadi kita bacanya cepat pun, misalnya kalau ada bacaan kita yang kurang pas, itu ada Allah tugaskan satu malaikat yang mana tugasnya itu memperbaiki bacaan salawat kita yang tidak pas tadi, kemudian diperbaiki oleh malaikat tersebut untuk disampaikan kepada Rasulullah. Jadi walaupun mungkin kita bacanya tidak sempurna, tapi kita niatnya memang salawat seperti itu insya Allah sampai gitu. Diterima ya Pak Ustadz. Iya, karena tidak ada salawat yang tertolak. Dan itu juga yang saya lakukan. Alhamdulillah ya banyak keberkahan juga yang didapatkan gitu. Jadi nggak usah takut dan khawatir. Ini gimana nih kalau saya bacanya cepet-cepet nanti takutnya belepotan. Enggak, patokannya dalam hati, di hatinya kita bersalawat. Kalau memang bacaan bibir kita memang enggak, kalau cepet-cepet pasti enggak pas. Tapi kalau kita salawatnya dari di hati ya pasti pas semua dong gitu. Iya gitu Pak Ustadz. Saya sudah mulai melihat video-videonya Pak Ustadz itu. Saudara-saudara yang lain itu luar biasa ya Pak Ustadz ya, keajaibannya ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Nanti giliran saya ya Pak Ustadz ya. Iya, nanti kalau ada keajaiban lagi boleh cerita lagi ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, kita sudah dulu. Untuk saudara-saudaraku semua minta tolong doanya, minta tolong aminnya buat saya. Semoga amanah saya segera lunas Pak. Amin ya rabbal alamin. Oke. Itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih juga ya. Ya, saya tutup dulu ya. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.